Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja kami akan melakukan reaction atas debat singkat tadi yang diadakan di Zoom Kristen, yaitu Zoom FPIC, antara Gus Romli yang mewakili kami dari Islam dan atas nama Justin tadi yang mewakili Kristen. Temanya tadi itu tentang kenaikan Isa Al-Masih. Namun tidak sampai selesai karena memang dari pihak Kristen ada pelanggaran aturan yang sudah disepakati bersama antara pihak FPIC dan ISDN, dan tadi sudah diklarifikasi, timnya yang mewakili Kristen sudah menghubungi yang mewakili kami yaitu Pak Agus, meskipun sebelumnya juga sudah menelpon saya dan sudah disampaikan. Ya, mereka pun mengakui bahwa memang sudah terjadi kesalahan dari mereka, sehingga kami itu meninggalkan forum diskusi karena memang kami tegas dalam hal ini. Sudah beberapa kali dan selalu diingatkan, ketika ada nada penghujatan tanpa babi bu, umat Islam akan keluar dari itu, karena memang kita di dalam Islam kita diajarkan untuk jangan duduk bersama kepada siapapun yang menghujat Allah, Rasulullah, apalagi menghujat keimanan Islam. Jadi kita akan melakukan reaction atas diskusi tadi ya, mulai dari opening statement dari Gus Romli, opening statement mereka terutama, dan pernyataan mereka itu yang akan kita tanggapi semoga ini sebagai menjadi ilmu bagi kita semua, terutama yang menyimak di YouTube ISDN Studio. Semoga menjadi pembelajaran dan pengetahuan baru bagi kita semua ya, terutama bagi diri pribadi saya. Untuk itu mari kita mulai saksikan pelan-pelan, video akan diputar, nanti akan kita memberikan tanggapan. Silakan Bang Arman, diputarkan aja dulu. Mulai dari opening statementnya Gus Romli itu sangat bagus tadi. Kemudian yang man ada timmiyan fa ana khasmuhu wa man kuntu khasmahu. Ini sesi openingnya Gus Romli ya. Ya, hadis tapi Gus Romli kepental tadi nih. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Opening yang kedua. Barang siapa menyakiti kaum kafir zimmi, maka aku baginda Nabi SAW Maju lagi? Ya, maju lagi. Karena tadi kan Gus Romli sempat kepental. pihak untuk chatnya kalau bisa berhubungan dengan topik. Romli aja katanya nginjilin, kita denger masalah nginjilinnya. Kalau saya tanya, apa kabar semuanya? Apa jawabannya? Jawabannya Ya. Injil, kabar baik kan? Umara wal Qabail, karya Mas dari Syekh Khalid. Mundur sedikit, biar tadi langsung dimulai dari ini. Present lagi, Gus. Ya itu dari situ aja mulai. Ini diulang aja ya dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittaba'al huda aslim taslam. Masuk Islamlah maka panjenengan semua pasti selamat. Ini saya ambil dari kitab Rasailun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk wal umara wal qabail, karya Mas dari Syekh Khalid Said Ali, di mana di sini termaktub beberapa banyak surat baginda Nabi, surat dakwah kepada raja-raja sekitar waktu itu. Hal ini sebagai bukti bahwa Islam disebarkan dengan budaya dan cara dakwah yang damai. Masalah peperangan itu masalah jalan terakhir ketika sudah terpaksa, ketika kita untuk bertahan. Terima kasih. Selanjutnya saya dalam rangka dakwah ini, tujuan saya adalah dalam rangka ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, unsur basyariyah, ukhuwah imaniyah, bahwa sikap saya terhadap teman-teman non-muslim itu berdasarkan hadis baginda Nabi. Aduh, mana hadisnya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Man ada dimmiyan fa ana khasmuhu wa man kuntu khasmahu qasamtuhu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Barang siapa menyakiti non-muslim zimmi, maka aku baginda Nabi berperkara dengannya. Dan barang siapa berperkara dengan aku baginda Nabi, maka aku baginda Nabi akan memperkarakannya pada hari kiamat. Jadi sikap saya jelas kepada non-muslim, teman-teman non-muslim itu zimmi, juga teman-teman non-muslim muakhad, yaitu teman-teman yang mengikat perjanjian ya,
dan teman-teman non muslim mustakmin ya, jadi apa, teman-teman yang ini loh, mustakmin itu yang meminta perlindungan keamanan, itu saya sangat-sangat hormat dan menghormati. Hanya terhadap teman-teman non muslim harbi saja yang saya akan membalas sesuai dengan perlakuannya. Terutama dalam Zoom ini, ketika panjenengan memperlakukan kami dalam ghazwul fikr, perang pemikiran, maka akan saya jawab juga dengan perang pemikiran dengan literasi yang muktamad, yang kuat dan jelas. Terima kasih. Ya, sampai di sini dulu. Ini bagus, Ado. Saya mau sedikit mereaksi ini apa openingnya Pak Agus Romli. Dari opening Gus Romli ini saya pribadi ini saya rasa sangat luar biasa ya. Opening seperti ini yang saya harapkan memang setiap narasumber muslim ketika, bahkan saya pribadi mudah-mudahan juga bisa membawakan opening seperti ini ketika saya berhadapan dengan orang-orang Kristen, di mana bagus sekali yang mengatakan masuk Islamlah kalian jika ingin selamat. Ini mudah-mudahan saya bisa hafal opening seperti ini ketika saya debat dengan mereka atau dalam itu akan saya pakai narasi-narasi yang seperti ini. Menurut saya sangat luar biasa. Saya barusan dengar ini openingnya yang begini. Jadi insya Allah saya catat ini. Masya Allah. Ya. Aku boleh? Ya, silakan. Ustaz Anas. Ya. Silakan. Semenjak aku ikut diskusi-diskusi dengan kandang tandang dengan pihak Kristen, aku baru pertama mendengar opening statement seperti ini. Dan ini kalau aku bisa katakan, dan Pak Ustadz Romli bisa menilai apa yang aku ucapkan ini, inilah yang cara berdakwahnya Rasulullah kepada raja-raja, yaitu dengan menawarkan Islam dengan ucap sama seperti ini. Kalau tidak salah seperti itu ya Ustadz Romli. Dan kemudian dan kemudian poin juga yang aku dapat adalah ketika Ustadz Romli mengucapkan tentang jenis-jenis kafir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak boleh kita untuk menyakiti mereka, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ustadz Romli tadi, kecuali adalah kafir harbi. Dan yang terjadi di zaman sekarang ini adalah seperti apa yang saya dengar juga dari open statement dari Ustadz Romli, bahwa jika mereka berperang itu ghazwul fiqh, maka kita juga akan sama. Nah, itu sangat bagus sekali kalau di setiap opening statement dari narasumber muslim untuk menyampaikan hal yang serupa dengan ini. Apalagi kalau sampai menyampaikan hadis-hadis yang Rasulullah SAW berdakwah menyampaikan Islam kepada orang-orang non-muslim. Mungkin itu dari saya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini baru masuk ke materi, silakan lanjut. Itu yang pertama, masih 1 menit ya. Aduh, nggak usah tes aja ini. Begini, dalam suatu hadis ya yang panjang disebutkan bahwa hadis ini termaktub di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 387 dan nomor hadisnya 14.623, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya, di mana Al-Baihaqi ini salah satu dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilm halaman 339, dan oleh banyak imam hadis. Baihaqi ini salah satu-satunya imam ahli hadis yang berkomitmen tidak akan mencantumkan di dalam kitab-kitab hadisnya suatu hadis maudhu ya. Jadi kalau sudah dicantumkan oleh beliau pasti hadisnya tidak maudhu. Hadis panjang ini di kalimat terakhirnya itu berkata begini ya. Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa alaihi salam kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Hadisnya panjang, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya baginda Moses alaihi salam masih hidup, niscaya tidak akan diperkenankan bagi beliau melainkan beliau harus mengikutiku, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sejatinya semua nabi itu kalau menangi sejaman dengan baginda Nabi itu pasti harus mengikuti ajaran baginda Nabi. Menurut siapa? Ya menurut Tuhan melalui hadisnya, begitu loh. Nah, sekarang tentang ini.
Masih berapa? Loh, tinggal sedikit ya? Udah apa-apa, wis. Jadi pembahasan kali ini saya mengutip dari Quran surat Ali Imran ayat 55. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Waktu habis. Ya, silakan. Silakan dilanjutkan Pak Justin. Oke, di pause dulu. Jadi begitu ya, kita akan masuk ini opening statement-nya dari pihak Kristen. Nanti kita akan bandingkan bagaimana kualitasnya narasumber kita, Gus Romli, dengan yang akan membawakan opening statement dari Kristen ini. Ya, silakan dilanjutkan. Jelas, suara saya jelas ya. Jelas Pak, jelas. Mau share screen? Tolong yang lain yang tadi monitor di sana, saya dituntun ya. Iya. Sebentar. Dan tolong juga saya mulai di sini kalau memang poinnya langsung mau direaction, biar langsung ngomong aja di pause. Waktunya berapa menit ini untuk 5 menit Pak Justin. 5 menit. Oh ya, oke. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang ya Pak. Silakan. Iya. Jadi topik malam hari ini ya tentang kenaikan Yesus Kristus ya. Subjudulnya ini fakta keimanan dan fakta sejarah. Yang jelas bukan fakta abad 7. Hahaha. Ini saya baca judulnya. Nah, mengapa demikian? Karena kekristenan itu Tuhan kami itu tidak menentang sejarah, karena sejarah bagian dari karya Tuhan. Ketika sapi itu kakinya 4, kemudian ada Tuhan datang mengatakan kakinya 1. Itu artinya Tuhan mabok. Nah, jadi kenaikan Yesus Kristus itu fakta iman sekaligus fakta sejarah. Saya ulangi lagi, yang jelas bukan fakta abad 7. Karena fakta abad 7 yang terlambat datang kemudian mengatakan Yesus itu tidak naik ke surga. Ya. Karena sebelumnya tidak ada yang menentang itu, jutaan manusia. Meskipun tidak semuanya menyaksikan. Nah, oke. Jadi hati-hati dengan duo antikris dan penyesat. Ya, saya tidak mau menjadi Islam seperti tawaran Pak Romli. Islam itu artinya budak hamba. No, nggak mau. Nah, duo antikris dan penyesat ini hati-hati ya. Saya bacakan dalilnya dari Alkitab. Kekristenan nggak perlu pakai dalil kue lapis. Alkitab bisa berbunyi dengan dirinya sendiri. Kalau kami pakai jurus kue lapis, banyak itu yang sekelas hadis, banyak gitu. Tapi nggak perlu ya. Ada 36.000 ayat. Nggak ada yang dimakan kambing. Kalau cuma 6.000 ayat saya bisa hafalin tuh, 36.000 ayat matang tahu hafalin. Nah, 2 Korintus 11 ayat 4 ya. Biar nggak ngantuk ya. Supaya kita tahu siapa penyesat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah ini. Daripada yang telah kami beritakan, ada standarnya. Siapa kami ini? Para rasul, hawariun. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Itu sudah diterima. Oke, Injil, berita itu. Bukan kitab gedebuk dari langit jatuh di selangkangannya Isa. Coba di pause dulu. Silakan. Oke, silakan. Oke, saya sedikit memberikan reaksi ini ya kepada pemirsa di YouTube, semoga menjadi pembelajaran. Dari awal si Justin ini, ID Justin membuka openingnya dengan nada yang emosional, tidak bisa mengendalikan dirinya ya. Terlihat memang kualitasnya dalam berdialog ini sangat rendah. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Yang kedua, nanti saya kalau ketemu dia saya mau akan tanyakan dia, karena dia tadi mengatakan ketika cuma 6.000 ayat dia sanggup menghafalkan. Karena dia mengatakan 30.000 ayat kan. Saya mau tanya ke dia aja, itu tidak usah 6.000 ayat. Satu perikop aja lah dalam kitabnya itu, apakah mereka bisa hafal. Ini kan suatu kebohongan memang dari orang-orang Kristen ini. Dari sini aja kita bisa menilai narasinya dimulai dengan kebohongan. Di opening statement-nya sudah dimulai dengan kebohongan. Yang terakhir tadi dia mengatakan dia lebih percaya ajaran manusia daripada dari Tuhan. Kan yang menulis kitab-kitabnya itu kan manusia saja, fakta sejarah katanya. Dia mereka lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan itu sendiri. Kalau saya sih menilai di situ dari opening pertama tadi. Silakan kalau ada yang menanggapi. Oke, silakan yang lain. Saya sedikit. Iya, silakan. Dengaran suara saya? Ya, cukup bagus. Alhamdulillah. Tapi ini ada nih. Silakan Akidah ya. Terima kasih, Bang Arman.
Jadi kita cuma buat reaction, tapi daripada segi hujah-hujah yang disampaikan oleh Justin ini, memang seperti yang dikatakan Ustadz Dawi, bahwa ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, beliau ini sering mengatakan bahwa fakta sejarah kenaikan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Jangan tanyakan kepada kita yang di Indonesia atau Malaysia. Coba kita tanya di Bethlehem, di Yerusalem, di kota Daud, di tanah apa yang di sana mengakui Tuhan pernah naik di surga yang disalib. Ini satu diksi ucapan-ucapan manusia yang memang jelas tidak pertama. Yang kedua, bila mana dia mengutip ayat Korintus, Filipi, itu pasti ayat Paulus yang mengatakan menampar dirinya sendiri karena dia itulah antikristus. Bagaimana itu dijelaskan? Dibukti dari Islam jelas sekali bahwa Isa itu hanya sebatas manusia utusan Tuhan. Itu juga tidak celaka karena diangkat Allah hidup-hidup. Nah, kenapa Paulus itu antikris? Karena hanya beliaulah yang menjadikan kemudian susuk Isa Yesus ini menjadi Tuhan. Filipi 2:11, Kisah Para Rasul 2:36. Kalau tiada pengangkatan baginda Isa ini menjadi Tuhan, tentu tiada yang dikutuk di kayu salib. Saya bukan menjawab, cuma saya membuat reaction. Karena saya sering mendengar kebelakangan ini hujah-hujah daripada teman-teman kita Kristen ini, kebanyakan mereka itu berbicara apa yang di kepala mereka yang menurut mereka sedap untuk mereka pikir. Sementara nas Alkitabiah itu dibelakangkan semua. Karena bila mana mereka menggunakan Alkitab, ayat-ayat Paulus ini bertentangan dengan ayat-ayat yang katanya juga, tetapi yang 18% ucapan Yesus, Isa di dalam Bible. Nah, ini ada beberapa poin tadi, tapi saya sudah lupa. Tapi intinya dari apa yang dihujahkan si Justin ini, saya di sini sebagai pendengar, saya melihat bahwa beliau ini tiada keupayaan untuk berhujah menggunakan kebenaran yang hakiki. Hujah-hujah beliau ini sering diutarakan dengan dia pikirkan dan mungkin dia pernah dengar daripada orang-orang awam yang selalu keluar-keluar. Terima kasih. Baik, insya Allah. Silakan yang lain, Aki Anas mungkin, Pak Agus. Atau saya. Boleh. Ayo Gus Romli malah. Silakan, tafadhol Gus, tafadhol. Begini. Sebentar saya biar tidak noise ya. Saya dulu nih apa ini. Siap. Gus Romli sebagai narsum tadi di sana ya. Iya. Jadi begini. Tadi tidak urut aja lah. Justru tadi itu ketika beliau mengatakan kalau cuma 6.666 itu mah katakanlah seakan-akan beliau itu hafal gitu loh. Nah, justru sebenarnya akan saya tanyakan, loh, kalau sampean mengatakan 6.666 itu hafal, sekarang baca saja. Misalnya surat Al-Lahab gitu loh. Kan sulit itu. Ada huruf mau kan tak mau begitu kan. Tapi kan pasti beliaunya 1.000.000% tidak bisa. Maka akan saya permalukan. Tetapi karena saya ad-dhaif kal mayyit ya, saya tamu bagaikan mayit di hadapan panjenengan semua. Saya nafsu godop saya masih diubun-ubun. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi itu dari diksi beliau itu ternyata kelihatan kok seberapa kualitas keilmuan dan akhlak beliau kan. Justru ketika saya menyampaikan itu malah saya yang oleh moderatornya itu nggak adil banget itu siapa itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi itu saya memang menekankan ini karena di beberapa WA group atau Zoom itu dengan berbagai gaya saya dalam berdialog, berdebat itu saya dituduh sebagai golongan Islam garis keras gitu loh. Makanya
dalam berbagai kesempatan saya mensitir bahwa kita tekankan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah imaniyah begitu. Dan terutama saya fokuskan terhadap penghormatan dan pengayoman terhadap non muslim dhimmi ya, termasuk di dalamnya non muslim mu'ahad dan musta'min ya. Saya tambahkan di sini, mestinya saya bacakan di sana tadi. Jadi ada banyak dalil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala man qatala nafsan mu'ahidatun ya. Lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi faqad akhfara bi dhimmatillahi fala yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifan. Wah ini ya kan. Ini hadis memang belum ada harokatnya ini. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, juga oleh Ibnu Majah, juga oleh Al-Hakim. Jadi begini, ingatlah siapa saja yang membunuh jiwa seorang non muslim mu'ahad ya, yang memiliki perjanjian ini maksudnya, yang memiliki dhimmah Allah dan dhimmah Rasulullah maksudnya, sungguh dia telah membatalkan dhimmah Allah sehingga dia tidak dapat mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu nanti bisa dicium dari jarak perjalanan 70 tahun. Wah ini. Terus ada lagi man qatala nafsan mu'ahadatan ya. Bi ghairi hillah min masiroti ya, mi'ati amin. Ya, jadi ini juga oleh An-Nasa'i, Al-Hakim dan Abdul Razak. Siapa saja yang membunuh jiwa seorang non muslim mu'ahad ya, non muslim yang mengikat perjanjian dengan orang muslim tanpa alasan yang halal atau tanpa alasan yang hak atau tanpa alasan yang benar, maka Allah mengharamkan bagi dia surga untuk dia cium baunya. Sungguh bau surga bisa dicium dari perjalanan 100 tahun malah ini. Yang terakhir ini, man qatala nafsan mu'ahadatan bi ghairi haqqiha ya, lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsi mi'atin amin. Khamsi mi'ati amin ya. Siapa saja yang membunuh jiwa mu'ahad ya tanpa hak, maka tidak akan mencium bau surga. Sungguh bau surga bisa dicium dari perjalanan 500 tahun. Jadi jangan dipertentangkan ini. Antara 70 tahun, 100 tahun, 500 tahun ini menunjukkan saking surga itu. Dan saking harumnya surga itu. Sehingga dari jarak yang sekian jauh perjalanan itu sudah tercium. Bagi yang menzalimi non muslim mu'ahad termasuk dhimmi dan termasuk musta'min, ya tidak akan mencium baunya surga. Kalau baunya saja tidak dapat mencium, apalagi memasukinya, kan begitu. Jadi sekali lagi karena ini live bisa biar menjadi edukasi untuk kita bersama. Jadi dengan sikap ini maka saya akan jelas terlepas dari tuduhan saya sebagai seorang Islam garis keras, tetapi terhadap semua itu sebetulnya terhadap perdebatan-perdebatan seperti itu ada satu peringatan sebetulnya dari mana ini bahkan ini dalam Fathul Bari ya, Syarhu Sahih Bukhari ya, juz 6 halaman 334, dan juga di dalam Jami' Bayanul Ilm juz 2 halaman 41 dari karangan Syekh Abdul Bar ya, Ibnu Abdul Bar juga. Ini ada suatu Bismillahirrahmanirrahim, la tas'alu ahlal kitabih fa innahum la yahdukum wa qabballu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma ya. Beliau berkata, jangan panjenengan semua bertanya kepada ahlul kitab. Karena mereka ahlul kitab tidak akan membimbing panjenengan semua. Bahkan mereka ahlul kitab telah sesat. Ya, itu buktinya tadi itu dengan Bang Justin yang begitu itu, sehingga
terakhir seperti di dalam termaktub di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra karya emas dari Syekh Ibnu Battah ya, juz 2 halaman 438, nomor hadisnya 371 berbunyi begini. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, la tujalis ahlal ahwa satahum mumribatun lil qalb. Janganlah panjenengan semua bermajelis, berduduk-duduk ya, atau bergaul dengan ahlul ahwa ya. Ahlul ahwa itu apa ya? Pengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Karena duduk atau ngomong-ngomongan lah dengan mereka itu membuat hati kita berpenyakit. Ya itu tadi buktinya saya juga kena penyakit, paling tidak penyakit saya penyakit godop tadi. Ya, mohon izin, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau saya salah baca, salah makna. Mohon dikoreksi apa. Lanjut Abah. Alhamdulillah. Kalau aku sebenarnya dengan hadis-hadis tentang masalah jenis-jenis kafir yang boleh diperangnya dan yang tidak boleh diperangi itu sebenarnya kalau disampaikan secara terbuka di hadapan mereka itu, maka mungkin Islam fobia mereka itu akan hilang asalkan mereka jujur. Karena kan di sini kan selalu mereka itu menjadikan perbuatan satu oknum dan mereka jadikan itu sebagai seluruhnya bahwa Islam itu salah. Padahal dalam permasalahan seperti ini itu sangat rinci dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang disebutkan tadi. Nah, dari berbagai jalur tentang ancaman Rasulullah SAW terhadap bunuh, entah itu kafir muahad, kafir musta'min, atau yang mana itu dilindungi oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di lain waktu, insya Allah kalau ada opening statement seperti ini bisa diulangi hadis-hadis seperti ini, ya, Ustadz Romli. Jadi biar mereka itu tahu bahwa sebenarnya itu Islam itu bukan berpemahaman teroris yang suka mengganggu non-Muslim begitu. Karena ini sangat bertentangan dengan prinsip apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian. Matur sembah nuwun, siap laksanakan. Iya, saya tadi cukup tertarik sama kalimat Aki Anas ya. Islam itu salah. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Silakan aja gitu ya. Tetapi buktikan secara akademis gitu ya, dengan tutur kata yang akademis, dengan metodologi yang akademis, lalu ilmiah gitu ya. Tidak dengan menunjukkan kebencian yang pada dasarnya juga bagaimana ya, tanpa sengaja mungkin mereka sudah menunjukkan rasa itu, kebencian itu ya. Ya, itu aja sih yang saya harapkan. Silakan aja mau menyatakan Islam salah, tapi dengan akademis lah ya, paling tidak. Jadi bisa memberikan pendidikan ke masyarakat, memberitahu. Kalau memang tidak bisa, ya sudah diam, silent aja, udah terima aja. Ya silakan, ada yang ngawi gimana? Ya silakan dilanjut. Lanjut ya. Ayat 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Mau malaikat Jibril kalau memberitakan Injil lain itu terkutuk hukumnya. Oke, saya sedikit komentar di sini tadi dengan kalimatnya mau malaikat Jibril apa gitu ya. Saya pikir itu jauh dari kata tata cara ilmiah akademisi kalau dalam hal berdialog, apalagi berdebat gitu ya. Berdebat itu juga dengan tata cara yang baik. Makanya sejak awal ISDN itu sudah memberikan tata cara untuk tidak boleh menghina sesembahan orang lain, body shaming atau menghina orang lain gitu ya, berkata kasar, kebun binatang, perawatan kontrasepsi itu semua terlarang di ISDN. Makanya ISDN itu tidak bisa terima kalau untuk ada
ada hujatan-hujatan terhadap Muslim dalam sesi yang dihandle oleh ISDN. Seperti itu. Boleh saya Bang Arman? Silakan Pak Gus. Ya, jadi selaku saya ini orang yang sudah memiliki komitmen juga bahwa dengan adanya ucapan tadi itu saya memutuskan untuk keluar karena memang di dalam Allah perintah di dalam Al-Quran kita itu dilarang atau diharamkan atau di ancaman berat bagi Allah dari Allah itu menghujat Jibril. Ya. Ya. Dan juga di ajaran mereka sebenarnya ada juga hampir mirip, akan tetapi barang siapa menghujat atau memusuhi memusuhi Roh Kudus, ya memang Roh Kudus atau Roh Kudus. Saya rasa kalau dalam pemahaman Islam Roh Kudus adalah Jibril. Demikian juga Allah dalam Al-Quran juga melarang kita menghujat Jibril. Jadi makanya langsung tadi Ustadz Romli, saya putuskan untuk keluar. Jadi untuk awal-awal saya masih sabar. Ya, itu. Tapi begitu dia sudah mulai mengatakan tadi yang diucapkan tadi, saya pun tidak berani mengulanginya dan yang luar biasa. Jadi saya tadi di telepon, saya bilang gimana letak hujatnya? Itu saya sebutkan. Itu bahasa begini, kan cuma itu. Oh, nggak bisa, karena Jibril adalah malaikat yang saya hargai, yang umat Islam hormati, ya taksim, karena Jibril ini adalah malaikat yang menurunkan wahyu. Ya lanjut aja. Pak Agus, seperti yang tertera di Al-Baqarah ayat 97, ya oke lah, mungkin ini penontonnya biar langsung enak aja terjemahannya ya. Katakanlah barang siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu kepada Rasulullah. Masya Allah. Izin Allah. Membenarkan apa yang sebelumnya menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Nah itulah Jibril yang Allah utus menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Ya seperti itulah yang mereka, yang tadi dia sebut itu dengan kata-kata yang kurang etis, kurang akademis. Iya, jadi dianggapnya kita hanya mengacu pada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad. Jibril itu harus kita perhitungkan juga karena Jibril itu tadi disebutkan. Ya alhamdulillah lah. Jadi memang itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Iya. Terus masuk juga dalam rukun iman. Iya. Ya enggak, itu bagi kita kan gitu ya. Tapi bagi dia paling tidak lah. Paling tidak. Mereka membanggakan bahwa apa yang ada Al-Quran kan gitu. Itu Al-Quran itu Jibril yang membawakan kepada Rasulullah. Iya. Dia harap jadi pelajaran lah ya, belajar dari hal ini. Saya lanjut ya, Dengawi. Iya, lanjut. Nah, kalau ada penyesat ya, yang pede itu merubah-rubah fakta sejarah, kemudian koar-koar selama 1400 tahun, itu kita bahkan memberi salam juga nggak boleh sebenarnya. Tapi karena kita mengasihi ya masih boleh. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah beri salam kepadanya. Saat itu ada standar yang sangat tinggi. Nah ini, bagaimana, Pak Gus? Iya, jadi justru sini dalam Yohanes 2, 1:10 itu ya. Iya. Yohanes akhir ya. Orang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam. Rupanya ini juga ajaran Kristen loh. Melarang memberi salam. Ya, dan jangan memberi salam kepadanya. Nah, tapi ketika jadi jangan sampai ada ketersinggungan satu saat bahwa ketika umat Islam tidak mau menjawab salam mereka gitu. Kan ini ajaran mereka ada gitu. Tapi sekarang ini mereka minta kita umat Islam itu mentoleransi lah. Toleransi. Ternyata umat Islam lebih toleransi ya. Iya. Jadi gini, Ustaz Agus, tadi yang ternyata hujatan mereka berpunca daripada yang Roh Kudus, itu menghina Roh Kudus, menghujat itu. Iya. Itu Bang Arman di surah berapa ya? Yang menghina Jibril
Surat 2 tadi ya. Al-Baqarah ayat 97. Nah, kalau di dalam Bible, insya Allah, kalau tentang itu ada sedikit-sedikit yang kita tahu. Kalau kita boleh baca di Injil Matius, bab 12, ayat 31 dan 32. Itu di situ juga jelas, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini. Tidak dan tidak di dalam akan di dan di situ di dunia yang akan datang. Akan datang pun katanya, bermakna akan datang akhirat. Begitu juga di Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Begitu juga di Ibrani pasal 6 ayat 4 dan 8. Supaya nanti penonton biar boleh mengutip ayat ini dan menelaah. Supaya jangan kita asal ini berbicara, karena kita ini kan sedang mengoreksi gitu. Iya. Terima kasih. Jadi itu memang jadi ini sifatnya. Jadi terima kasih sekali sama Bang Ali Hidayah yang membawa ayatnya. Bagus. Terima kasih. Iya, jadi memang saya itu tidak bisa menghafal, tetapi insya Allah apa yang sudah pernah saya baca, saya ingat. Jadi memang di Al-Quran itu Allah melarang memusuhi Jibril, dan di dalam kitab mereka ini juga melarang menghujat Roh Kudus. Banyak ayatnya. Jadi termasuk pelajaran juga bagi umat Islam. Ya. Ketika diskusi-diskusi seperti ini, jangan sekali-kali menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Jibril, gitu kan? Nah, ketika kita sudah sepakat itu, entah dengan maksud apa, oh itu yang lain, itu enggak ada. Jadi kita sudah sepakat ketika menyebut Roh Kudus, tidak ada orang lain, tidak ada yang lain kecuali Jibril. Iya. Nah, itu. Oke, terima kasih. Lanjut. Sepakat. Terima kasih. Bisa kita lompat atau gimana? Ini coba ajukan langsung ke pertanyaannya Gus Romli. Maju aja lagi. Maju. Kita dengarkan jawaban dia kan seperti apa. Ya, baik, sebentar. Atau jawabannya Gus Romli ini penting juga loh. Ini belum jawaban. Yang mana ini. Setelah opening ini kan Gus Romli yang bertanya. Iya. Oh, yang bertanya Gus Romli ya? Oh, ya, setelah openingnya dia, Gus Romli dulu yang bertanya ke mereka. Kan kurang ajar. Oh, lanjut aja. Ini bahasa kan kurang ajar apa segala macam, ini sebenarnya tidak boleh keluar ini. Ini catatan bagi mereka. Terima kasih. Pak Romli Kaldem, silakan Pak. Waktu pertanyaan 1 menit, waktu menjawab 5 menit. Silakan Pak Romli. Bertanya sesuai dengan apa yang dinarasikan tadi. Di mute. Oh, begini. Pertama ya, mohon kalau dialog itu diksinya yang baik. Karena diksi itu menunjukkan jati diri ya. Yang pertama. Kedua, ya. Kalau panjenengan tadi menarasikan informasi abad ke-6 ke-7 itu, saya jawab secara logik ya, bahwa semua kitab suci, 104 kitab suci dan suku saat ini Bapak Tuhan bertanya bukan itu, menjawab, Pak. Mohon maaf, Bapak bertanya bukan menjawab. Silakan. Oh, bertanya. Iya. Gini. Saya bertanya begini. Di dalam bukunya The Origin and Transmission of the New Testament ya, LD 12B di halaman 51 di sana menyebutkan bahwa antara terjadinya penyalipan dengan penulisan Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes itu tertera waktu dengan Yohanes saja sekitar 60 tahun. Yaitu menunjukkan bahwa tidak ada sanad yang jelas atau silsilah penulisnya itu nggak pernah ketemu dengan baginda Yesus alaihissalam. Itu pertama. Jadi semua informasinya itu tidak valid karena nggak pernah ketemu, jaraknya 60 tahun. Bahkan oleh sarjana scholar Bible zaman kini yaitu 73 sarjana pernah menseminarkan suatu buku riset ilmiah, diseminarkan di kota Sonoma, California, Amerika Serikat. Judulnya bukunya The Five Gospel. Waktu habis. Oke, saya udah nangkap pertanyaannya. Oke, saya udah nangkap pertanyaannya. Jadi di sini kalau saya jadi moderator, saya biarkan dulu menyelesaikan narasinya ya, biar dapat poinnya. Ini kan tadi Pak Oli selaku hostnya langsung
mengambil alih. Seharusnya biarkan diselesaikan dulu narasinya Gus Romli, biar kita tahu poin pertanyaannya sebenarnya seperti apa. Dari sini kan kelihatan sebenarnya ada kecenderungan mereka untuk menutupi data yang ingin disampaikan oleh Gus Romli. Kalau saya melihat tadi ada ketakutan itu. Sehingga Pak Oli yang turun tangan sebagai komandan Zoom-nya itu, dia yang turun tangan karena Pak Oli kan yang begitu tipikalnya. Ada ketakutan ketika Gus Romli memperpanjang narasinya, malah netizennya mereka itu akan mengetahui, oh ternyata ada yang seperti itu, yang sesungguhnya mereka itu tidak pernah tahu dan tidak mau selama ini tidak mau mengetahui itu kan. Itu yang ditakutkan mereka, sehingga tidak dibiarkan untuk menyelesaikan narasinya Gus Romli. Ya, itu tanggapan saya. Ya, yang lain Pak Agus yang tadi di sana atau Gus Romli-nya sendiri? Silakan Gus. Ya, kalau menurut saya itu kan pertanyaan saya kan sudah termaktub dalam pernyataan itu. Jadi Bible itu penulisnya agak pernah ketemu, ya kan? Empat orang penulis itu. Terus juga menurut sekolah Bible zaman kini 73 sarjana loh itu. Itu ada bukunya yang itu. Kalau tadi saya diberi kesempatan tidak di mute, saya mau foto itu kitab dan buku 3 kamar ini. Kan dituduh saya cuma dari aplikasi itu, kurang ajar itu. Terus begini, sebetulnya betul Abah Gus Al-Hidayah itu data fakta riset ilmiah semacam itu menjadi momok bagi mereka itu, sehingga saya langsung di pojok, jangan kan begitu. Itu nggak pernah dijawab itu oleh siapapun itu. Sering saya ungkap di Zoom manapun itu. Kita lanjut lagi ya, Dang Awi. Pak Justin, beliau bertanya bagaimana validasi mengenai situasi bahwa ada jarak 60 tahun dengan penulisan tersebut. Silakan. Oke, ya. Jadi saya hanya ingin menjawab dengan satu gambar saja. Nanti saya jelaskan. Ini bertanya kok menampar muka sendiri loh. Nampong muka sendiri, ditampar plek, coba Anda tampar sendiri mukanya. Nggak usah ngajar-ngajarin kami berdiksi, jangan munafik. Kalau saya di Zoom Muslim kalian lebih kasar. Menampar muka sendiri, bertanya kok blunder. Kalau ini bicara tentang hal-hal yang sifatnya keimanan dan fakta sejarah tentang kenaikan Yesus Kristus. Anda jangan bicara kritik Alkitab, kritik historis. Kalau memang Alkitab itu dianggap data sejarah yang tidak valid menceritakan tokoh Yesus, dan Yesus itu tokoh yang tidak nyata, lalu kenapa Muhammad dan Allah Anda itu hadir menjunjung tokoh Yesus? Dari mana logikanya? Ketika Anda mengkritiki tentang Injil kami dan tidak bisa membuktikan salahnya di mana, dipalsukannya kapan, terus dari ribuan buku itu, kitab itu, siapa yang membawa pakai gerobak begitu, dibakar di mana, misalnya seperti yang dilakukan Utsman, itu Anda gagal ketika Anda mencoba mengkritik seperti itu. Di origin. Bang Arman, coba pas dulu. Ya udah, silakan. Katanya fakta Yesus itu benar sehingga Al-Quran, Allah dan Rasulullah itu menjunjung Isa, meninggikan Isa, kan gitu maksudnya. Nah, kalau kita berpikir secara sehat, kita ini yang punya presiden ini, pantas nggak kita junjung tinggi presiden? Iya, pantas. Nah, kalau kita cambuk presiden itu, kita gantung di salib itu kita menghina atau kita memuliakan dia? Iya. Ya, saja, tidak usah. Logikanya bagus, Bagus itu. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dinarasikan si Justin tadi ini, katanya tidak perlu mengoreksi Alkitab. Karena memang ini yang sedang didiskusikan tentang kenaikan Isa, kan gitu. Kenaikan Isa itu dari mana? Apakah dari kabar angin, dari buku surat kabar, atau buku karangan, atau daripada Bible? Nah, daripada sumber itulah kemudian kita mau tahu. Tapi sebelumnya, apa yang benar yang ditanya oleh Ustadz Romli, benarkah silsilah jarak 60 tahun itu boleh ketemu langsung? Kira-kira teman-teman muslim yang ada dalam grup ini, Zoom ini, kalau saya tanya, kalaulah di Al-Quran tertulis ucapan Rasulullah yang mulia, seperti Rasul Paulus yang mulia, apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Kira-kira itu Kristen cakap apa? Ngomong apa sama kita? Nah, itulah bukti bahwa mereka ini imani saja, tidak perlu yang tertulis itu. Nah, bila kita menyangga itu, mereka melawan apa yang ada di kepala mereka, karena kalau menggunakan ayat, mereka memang ditampar. Gitu. Jadi kalau daripada hujah-hujah seperti ini yang katanya menampar muka sendiri, na'udzubillah,
justru dia sendiri berpikir dulu, apakah hujannya itu memang menampar dirinya atau menampar orang lain, karena memang dia tidak menggunakan kitab yang sering menampar mukanya sampai robek-robek gitu. Nah itu dari saya mungkin setakat ini. Cuma nanti kedepannya kita mau telaah lagi, apalagi yang diasumsikan. Ya, baik. Ini kita lanjutkan. Sebentar, Oke, sebentar, saya ya, juga. silakan. Jadi kelihatan sekali ya ketika data ini menampar muka sendiri katanya kan, itu jawaban pertama dia. Padahal dan dia sama sekali tidak menyatakan Gus Romli, tidak ada aja dia katakan menampar muka sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Ini Itu yang sebetulnya saya mau tanya gitu. saya Pada akhirnya itu, dia ada menjawab nggak sih pertanyaan nggak ada Nggak ada. satupun dia menjawab langsung dengan bahasa seperti itu. Pertanyaannya seperti itu lagi Pak Hidayat tadi, 60 tahun setelah kan poinnya di situ, tahun selisihnya antara penulis kitab itu kan dengan Yesus. Langsung dia katakan ini namanya menampar muka sendiri. Berarti itu diarahkan ke dia sebenarnya karena dia menampilkan gambarnya kan. Iya. Apa yang ditanyakan, dia malah ngawur gitu, membahas tentang Al-Quran yang menarasikan tentang 600 tahun kemudian membahas Yesus, Nabi Isa. Dia nggak tahu kalau, sebenarnya dia tahu, dia cuma disembunyikan bahwa yang dibahas tentang Nabi Isa di Al-Quran itu tentang kemuliaannya, sama disampaikan Bang Ali Daya tadi, mana yang lebih memuliakan, kan jujur presiden itu, apakah lebih dimuliakan kalau ditebarkan dari cambuk, digantung, di apa yang ditanyakan. Tapi dia tidak bisa jawab, malah dia menampar muka sendiri ketika dia menampilkan gambar itu. Coba aja kita simak lagi selanjutnya. Tidak ada sama sekali jawaban. Sedikit saya disclaimer dulu. Memang Red Haizum yang pakai ID Red Haizum itu saya yang merecord tadi di FIC tadi, tetapi itu device yang berbeda dari yang biasa saya standby seperti di sini gitu. Ada tempat, jadi saya nggak dengar gitu. Apa yang dibicarakan di sana saya nggak dengar gitu, karena ruangannya berbeda. Itu disclaimer dari saya. Jadi ini share screen juga dari saya juga, ini dari Red Haizum juga ini sebetulnya. Ada yang Ngawi tuntun saya. Iya, coba kita dengar. Saya nggak yakin ada juga punya bukunya. Tahu lanjut ke pertanyaan dia aja dari WhatsApp. Karena tidak ada poin itu dari Enggak, jawaban-jawaban dia. poinnya tadi saya mau foto buku kitab saya, tapi saya ini. Iya ini oke. Skip. Maksudnya apa ini? Jangan-jangan betul kamu memberitakan Injil yang lain yang seperti yang tertulis di situ. Al-Quran kok dibilang Injil gitu ya. Jadi karena pertanyaannya nggak nyambung, jadi saya nggak akan berbagi data ya, karena ilmu itu mahal gitu kan. 1400 tahun mereka nggak belajar gitu. Nah, lihat aja di sini nggak ada Jadi jawabannya. iman Kristen itu iman yang rasional. Bagaimana? Akidah ya? Tidak ada jawabannya itu, Bang Arman. Iya, dia sendiri mengatakan saya tidak akan berbagi data. Artinya memang dia tidak menjawab. Pertanyaannya katanya tidak berkualitas. Artinya dia tidak ada poin di sini. Tidak punya Tidak data. menjawab apa-apa. Dan dia dengan alasan itu kan, padahal dia tidak punya jawaban dan tidak berani menjawab. Kalau dia mengatakan gitu, Ustaz Dawi, kalau dia mengatakan dia tidak boleh berbagi data karena ilmu itu mahal. Iya. Kalau kita boleh tanggapi secara simpel, singkat, saya justru tidak mau kalau ilmu yang sesat. Nah, walaupun ribuan tahun kau belajar, kalau memang ilmu yang sesat, memang saya tidak pelajari walau 1% pun. Jangan kau bilang ilmu yang mahal. Iya. Ilmu mahal. Mantap. Kalau dia memang boleh menjelaskan apa yang ditanya sama Ustadz Romli, pasti dia menyinggung karena dia sudah tertampar itu. Kita kalau dikatakan oleh mereka, bagaimana mungkin contoh, bagaimana mungkin hadis itu kemudian sedang Al-Quran itu yang datang daripada Allah? Kan begitu yang selalu ditanya. Isinya apa dulu di dalamnya? Adakah bertentangan dengan Al-Quran atau justru menguatkan Al-Quran? Nah, kalau daripada perjanjian lama yang katanya dikuatkan oleh perjanjian baru, justru amburadullah perjanjian lama itu. Tidak pernah dikatakan oleh para nabi, Tuhan itu berpecah tiga dan menjadi terkutuk di salib. Tidak ada itu. Nah itulah bukti mereka ini memang asal jawab lah gitu, asal ada modal. Karena mereka memang kalau fakta penulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes, sebelumnya tahun 50 sampai 57 14 surat Paulus. Itu di mana ketemunya itu? Sanadnya itu di mana itu? Sebab itulah kalau kita membaca Bible dengan dibandingkan dengan buku sejarah sama apa di dalamnya. Katanya jawabnya kepada mereka, dibawalah dia oleh mereka, disitulah mereka berkumpul dengan dia. Iya. Itu buku sejarah atau firman Tuhan itu? Buku sejarah.
Nah, Iya. sebab itulah saya bilang itu buku sejarah. Jadi kalau memang sanadnya dia tidak boleh buktikan seperti ini, yang hanya katanya menampar, saya itu jujur saya itu senyum-senyum aja. Karena Iya. ilmu yang asumsi yang sesat saya tidak pelajari walau 1% itu, walau dia pelajari 1000 tahun. Bagus apa? Oke, saya lanjut. Sejarah. Itu gentengnya siapa? Saya tanya. Jadi iman Kristen itu iman, apalagi yang ingin kau dustakan. Gitu. Makanya saya bilang, kalau berbasis fakta abad itu juga nyambung. Beda. Makasih. Oke. Di sini saya mau katakan tadi, sebentar kita pause dulu. Orang-orang Kristen ini suka mengutip-ngutip istilah-istilah dalam Islam. Kata yang didustakan tadi kan juga iman yang kau dustakan itu, padahal itu dari Al-Quran yang mengatakan nikmat mana lagi yang kau dustakan, ya kan, dalam surah Iya. Ar-Rahman kalau tidak salah itu ya. Ya itulah orang-orang Kristen. Dia tidak. Jadi begitu ya pemirsa di YouTube, di SDN Studio, poin yang ditanyakan Gus Romli tadi sama sekali tidak dijawab oleh mereka. Justru mereka menampar muka mereka sendiri. Tidak menyimak, tidak ada sama sekali dengan alasan dia tidak mau berbagi data. Karena memang tidak ada data. Alasan katanya tidak mau berbagi ilmu karena memang mereka tidak ada ilmu. Dan kalau memang seperti kata Bang Al-Hidayah, saya pun tidak mau belajar ilmu dari mereka karena itu sesat yang ada dalam mereka itu. Iya. Iya, jadi tanpa sadar kali ya. Banyak sekali. Banyak sekali segumbrang-gambreng. Istilah-istilah Islam itu dari Al-Quran itu banyak diambil gitu ya. Dan walaupun mereka akan bilang duluan kami gitu ya. Itu banyak sekali lah ya. Iya. Tapi tadi mereka seolah melarang kita untuk mengambil dari mereka, tapi tanpa sadar coba. Ayat Al-Quran tadi itu dari ayat-ayat Al-Quran diambil tanpa sadar. Tahu tanpa sadar atau dengan kesadaran penuh? Saya nggak tahu itu. Gitu ya. Bahkan kata Injil itu pun ini saya sudah pernah kata Injil itu pun mereka kenal dari Al-Quran. Iya, betul. Injil itu mereka kenal dari Al-Quran. Tidak ada itu dinarasikan di kitab mereka, baik yang dalam bahasa apapun. Kata Injil itu mereka taunya dari Al-Quran. Ya, oke, banyak sekali lah itu ya. Kita lanjut. Bahkan frase ilmu itu mahal, itu kan dari saya tadi sebelum live itu. Saya kan tanya, apakah ini live atau tidak? Oh, live. Dikira saya agak berani live. Loh, ilmu itu mahal, makanya di live. Kan begitu, dipakai oleh beliaunya. Kalau dia mengatakan demikian tadi itu, Gus, karena memang tidak ada ilmu. Makanya ya itu, Pak. Poinnya tidak ada sama sekali. Iya. Apa-apa nggak ada sama sekali. Ya, biar pemirsa juga bisa lihat ya. Iya, betul. Mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Iya, betul. Ternyata jelas sekali kok. Ya. Gimana? Kita lanjut lagi? Lanjut. Ya. Berikan satu pertanyaan kepada Pak Romli. Ya, makasih ya. Ini saya yakin ya, semoga Pak Ustadz ini yang terhormat mampu menjawab. Isa naik ke genteng itu terus kemana? Quran Anda menceritakan tidak? Ini apa ini? Konotasinya apa? Saya nggak ngerti sama sekali ini. Isa naik genteng terus itu apa itu? Ada yang bisa jelasin? Gus Romli. Kebangkitan Isa maksudnya. Boleh saya tanggapin? Iya. Iya, ini gini, dia mengutipnya dari kisah ketika Isa itu akan diselamatkan oleh Allah. Memang di dalam riwayat itu disebutkan Isa keluar melalui atap kan. Itu yang ketika iya di hadis itu ya. Oke. Jadi bukan dalam Al-Qur'an itu. Jadi itu katakan keseleologinya dia gitu. Nah, keseleologinya bahwa itu hanya tafsir dalam tafsir itu. Istilahnya bahwa ini kembali lagi bahwa sebenarnya kan temanya ini mengenai kenaikan Isa atau terangkatnya Isa ya, atau terangkatnya Isa, kenaikan Yesus. Kalau mereka itu Yesus itu diangkat. Nah, kalau Quran Isa itu diangkat, kalau mereka itu naik. Beda ya, naik dengan diangkat naik. Jadi jadi pada prinsipnya Isa ini diselamatkan oleh Allah,
Dan ini terindikasi memang di dalam kitab-kitab yang mereka punya pun mengindikasikan ke arah sana. Kenapa? Salah satunya di Matius berapa, Gus Romli ya? Matius 24 atau 26 ya? Matius 26 ya? Iya. Itu Yesus berdoa gitu. Tadi itu kan. Berdoa, ya Bapa, andaikan mungkin, biarkan cawan ini berlalu, bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Ini kurang lebihnya kan begitu ya. Iya. Itu untuk diselamatkan dari kematian. Ya kalau sementara di Matius 7, Yesus memastikan bahwa doa atau permohonan umatnya itu akan dikabulkan. Di Matius 7 berapa tadi Gus Rombi ya? Bahwa bagaimana Bang Arman yang tahu yang Matius 7 ya. Itu kan bagaimana mungkinkah ya? Adakah seorang yang minta adakah orang memberikan batu ketika anaknya meminta roti, atau memberikan ular ketika anaknya meminta ikan. Iya. Kemudian dilanjutkan di sana bahwa ini kan kitab mereka ya, Bapak. Jadi Yesus berdoa, ini analogi saja, mungkin bagi mereka ya salah juga itu doanya, dan pasti diselamatkan. Itu analogi saya. Dan demikian dalam Al-Qur'an, dalam tafsirnya Al-Qur'an itu juga. Saya sebenarnya saya juga paham dengan Bang Arman tadi, karena saya mendengar berulang kali kata genting ini, saya bertanya-tanya sendiri, ini kata genting dapat dari mana mereka ini kan? Karena saya tahu saya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada, Qurannya tidak ada. Makanya, seandainya saya moderatornya, ya pasti saya potong, tolong kamu jelaskan dulu genting yang dimaksud ini apa ini? Jadi penggunaan diksinya itu sudah penggunaan diksinya memang jelek ya, jelek sekali. Seandainya saya jadi moderator, pasti akan saya kejar, tunjukkan dari mana kamu ambil narasi itu, dalilnya ini, karena kita ini kan bicara tentang dalil, kan asumsi, bukan pendapat pribadi atau apapun itu. Kalau dia bilang saya akan mendapat dari tafsir, silakan Anda berdebat dengan para tafsir kalau begitu. Ya, kalau di sini kita bicara tentang dari Al-Quran dan Sunnah. Saya tadi bertanya-tanya terus itu dari mana ini? Saya nggak ngerti genting apa? Oh, kebumbungan. Ternyata yang dimaksud bumbungan. Tadi saya akan kejar di situ, kalau saya tanya saya akan kejar dia di sebagai moderator, saya akan pastikan. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begini. Silakan. Tadi makanya saya sempat membalas itu, saya tahu maksudnya. Jadi saya tadi kan membahas ini Quran surat Ali Imran ayat 55. Saya baca tadi kan. Itu kita dengarkan dulu jawaban Gus Ramli. Itu sudah. Oh iya. Silakan. Ini kita lanjut ya? Lanjut. Jawabannya Gus Ramli. Gak usah pakai hadis, apple to apple, ringan-ringan saja. Ya, terima kasih. Sebelum Pak Romli memberikan jawaban, saya ingatkan bahwa menggunakan argumen appeal to authority. Tadi ada salah satu narasumber yang mencoba melakukan appeal to authority. Apa sih itu? Melakukan argumen yang berdasarkan dari seseorang ataupun kelompok orang. Karena dalam debat ini Anda harus membawa sumber pertama, bukan sumber kedua atau sumber ketiga. Silakan ditanggapi oleh Pak Romli. Waktu 5 menit dari sekarang. Nah, disinilah moderatornya ini kelihatan kan dia. Iya. Maksudnya sumber pertama, sumber kedua itu apa maksudnya? Maksudnya itu kan Alkitab dengan hadis itu sumber. Jadi kan katanya Gus Romli tadi membawa sumber yang bukan dari Alkitab, ya kan? Yang mengenai tadi 5 gospel itu five gospel yang dua riset ilmiah itu. Ya kan? Apakah kalau Muslim sebagai sumber yang mengomentari sumber pertamanya akan bisa diterima? Nah itu dia. Di sinilah mereka berusaha menyembunyikan. Dari sini kan moderatornya juga berusaha menyembunyikan data fakta supaya jangan sampai, ini kan menjaga jangan sampai ke depan ini Gus Romli membuka data-data lain lagi apa yang secara terang benderang ya. Karena kan kalau Bible kan itu kita sudah akui semuanya bohong ya kan. Sumber kedua yang dimaksud apa itu? Komentar dari orang Kristen juga tuh? Iya, 2 riset ilmiah yang saya sebut itu, Pak.
Oh ya, dari orang Kristen juga kan berarti ya, Gus? Iya, dari Itu Kristen tidak juga. diterima, itu maksudnya di Oh luar itu daripada pun iya, jadi itu tidak itu boleh ditolak. bagi dia gitu ya. Sumber Ya. pertama itu mungkin menurut dia kan Alkitab, Bible ya. Bibelnya ya. Sumber kedua mungkin narasumber dia lah. Oh itu nggak boleh. Itu boleh Komentar dipakai. dari narasumber Kristen nggak boleh kata dia gitu ya. Dia harus pakai sumber pertama. Sebetulnya itu untuk menghilangkan jejak tohokan saya dengan riset ilmiah itu. Iya. Itu maksudnya. Iya, paham. Mudah-mudahan Ini juga. kan saya jawab berikutnya itu. Saya jawab di berikutnya. Coba. Ya, enggak, saya sendiri jadi paham, mudah-mudahan pemirsa juga jadi paham juga maksudnya apa. Oh iya, Baik. Kita lanjutkan. Mereka di sini moderator membatasi narasumber Muslim untuk mengambil sumber atau fakta yang sebenarnya. Iya. Alkitab itu, Bible itu bukan fakta, itu kebohongan. Makanya dia takut ketika mengambil sumber di luar daripada Alkitab, karena itulah fakta. Iya. Baik, saya lanjutin ya. Lanjut, saya jawab itu. Sumber yang saya maksud itu untuk membantah bahwa tulisan di 4 Bible kanonik itu bukan dari semuanya, bukan dari baginda Yesus, itu loh. Tetapi abang siapa tadi yang diksinya itu menunjukkan jati dirinya tidak berpendidikan itu justru semua penjelasannya Pak Romli saya tidak ingatkan, Pak Romli saya ingatkan tidak perlu menggunakan diksi tidak berpendidikan, ya. Silakan lanjutkan. Loh. Ya itu fakta. Bagaimana diksi-diksi? Ya nggak apa-apa, ini kita dengar jawaban. Iya, oke. Sekalipun kita reaksi ini dan bisa melihat gitu ya. Iya. Karena diksinya beliau seperti itu. Pak Romli, saya sebagai moderator, hargai saya sebagai moderator, ya. Sampean harus adil ya. Saya akan Kenapa melakukan kalau beliau secara adil, menggunakan Pak. diksi yang tidak enak? Ya, timer tahan dulu timer. Kalau saya begitu. Ya, gitu. Ketika moderator ngomong, timer tahan dulu timer gitu. Iya, betul. Jadi begini ya semua pemirsa di YouTube ISDN Studio. Di sini kita melihat pertama moderatornya ini memang sangat membatasi narasumber Muslim dari segi menampilkan data dan fakta, dari segi narasi juga. Ketika Kristen itu mengeluarkan seenak perutnya aja bicara, tidak ada batasan. Pada saat dari pihak Muslim mau mengeluarkan narasi-narasi yang tajam juga untuk memperlihatkan kebodohan mereka yang mengatakan orang tidak berpendidikan, bagus sekali bahasa tadi itu. Dia langsung potong. Di sini kita melihat ketidakadilan dari segi membawa kesempatan bernarasi dan dari segi waktu seperti kata Pak Arman tadi, seharusnya timer itu di pause. Agar moderator berbicara, di mana aturan diskusi selalu itu timer untuk narasumber kita pause dulu. Iya, betul. Seharusnya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oh, saya tambahkan itu. Oh iya, bagus. Silakan. Jadi dia mengatakan awalnya ketika ini, saya mau tanya sama Gus Romli, ketika dia mengatakan si Justin ini mengatakan tidak berpendidikan itu di stop enggak, diingatkan enggak sama si moderator? Enggak, dibiarkan saja. Iya, maksudnya tidak berpendidikan kan diksinya kasar dan seolah Iya, kan diawali dari Justin yang ngomong gitu. Iya. Iya, dan dia tidak di stop oleh si. Tidak. Iya. Jadi inilah enggak diingatkan. Setelah saya peringatkan itu, dia pura-pura di anu. Iya, artinya giliran sebelumnya tidak ada. Iya, giliran Gus Romli ngomong yang tidak berpendidikan itu, siapa yang ngomong tidak berpendidikan itu, dia malah di stop gitu ya. Iya, karena ini memang mungkin ajaran kasih begitu. Itu aja lah. Ya. Mungkin pemirsa bisa ulang sedikit lagi ya ke belakang, ada diksi seperti itu dan itu tidak ditahan oleh moderatornya gitu ya. Bagus maksudnya. Sebetulnya begini, Pak. Saya menggunakan diksi tidak berpendidikan itu sudah saya pertimbangkan. Maksud saya itu, saya akan berkata begini, diksi dari orang yang goblok ngotot itu, kan saya nggak boleh kalau begitu. Oh nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Bagus sekali sudah diksi tadi itu, karena tidak berpendidikan itu bahkan jauh lebih ya bagi orang yang berpendidikan, itu jauh lebih menghina. itu bahasa yang biasa dikeluarkan orang tua saya ketika sangat marah kepada kami karena kelakuan yang di luar daripada Islam itu. Dia bilang kamu seperti orang yang tidak berpendidikan, itu sangat bagus sekali kedengaran bagi kita itu. Benar. Ada narasi begitu itu sangat menyedihkan bagi kami itu ketika orang tua
mengatakan demikian bahwa kamu ini betul-betul seperti orang tidak berpendidikan. Aduh. Iya. Iya, karena dari awal juga dia mengatakan apa? Katanya kalau yang tidak berilmu nggak usah masuk sini. Ya, itu. Ya, jadi belum apa-apa sudah menjudge ya bahwa kita orang-orang yang tidak berilmu. Jadi secara mendasar iya sama sebenarnya diksi itu sama. Iya. Jadi secara mendasar memang idenya itu hate speech ya atau kebencian gitu ya. Iya, dimulai dari dia yang bernarasi nada-nada kebencian, namun tidak ada batasan dari mereka kan. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Iya, agak pusing juga saya ngedengarnya ini. Ditegur. Kalau saya mensifati diksinya, kenapa saya ditegur? Begitu loh. Itu ad hominem, Pak. Itu ad hominem. Kalau Bapak mengerti masalah debat, itu ad hominem. Sebentar, boleh saya meneruskan. Sampai harus yang adil. Ini kan live ini. Terus saya teruskan. Ya silakan, Pak. Ya, jadi panjenengan siapa tadi itu saya tidak hafal namanya. Yang diksinya sangat tidak teratur itu, begitu loh. Itu tidak menjawab riset ilmiah. Dari scholarship Bible juga, bukan dari kita itu loh. Itu menunjukkan bahwa penulis Bible 4 kanonik itu tidak pernah bertemu dengan baginda Yesus. Bahkan cuma 18% saja yang ditengarai perkataan baginda Yesus. Itu enggak dijawab oleh panjenengan. Yang kedua, mengenai Al-Quran itu sebagai kitab terakhir berhak membenarkan dan mengkoreksi kitab sebelumnya. Secara logika memang demikian, tidak sebaliknya. Karena semua kitab suci itu berasal dari Tuhan yang sama. Ini berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Jadi kalau tidak sesuai dengan informasi Al-Quran sebagai kitab terakhir, ya itulah kebohongan, begitu loh. Menurut siapa? Menurut Al-Andalusi dalam kitabnya Bahrul Muhit juz 3 halaman 521. Oke, kita pause dulu. Jadi semua yang dikatakan oleh Al-Quran itu ya, ini reaksinya saya sangat senang dengan cara menjawabnya Gus Romli dalam hal ini, karena sebelum dia menjawab, dia koreksi dulu yang tadi mengenai diperjelas lagi bahwa penulis 4 Injil kanonik itu tidak sejaman, tidak sehidup dengan baginda Yesus. Ini bagus sekali. Sebelum dia Gus Romli menjawab, dia pertegas lagi tadi bahwa Anda tidak menjawab satupun pertanyaan saya. Betul. Narasinya apa tadi, orang yang tidak teratur itu malah sama aja lagi tidak berpendidikan dan orang yang tidak pandai dalam berdiskusi, kalau bahasa saya ya. Saya rubah itu. Narasi Anda tidak teratur, tidak beraturan, berarti ya memang tidak. Saya sangat senang dengar jawaban dari Gus Romli itu. Menanggapi dulu, setelah ditanggapi dipertegas bahwa Anda tidak beraturan, tidak berpendidikan, dan tidak beraturan dalam bernarasi. Tidak menjawab pertanyaan saya, malah dipertegas lagi Gus Romli bahwa penulis 4 kanonik itu tidak sejaman. Di sini jelas. Nah, langsung masuk ke jawabannya Gus Romli lagi, sangat tegas bahwa ya namanya yang terakhir, ya mengkoreksi dan membenarkan. Ya, apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kami tidak bisa terima. Ini alhamdulillah itu sangat tegas. Iya. Dan alhamdulillah saya biasa katakan demikian ketika orang oten-oten terima apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini dari firman Allah. Iya. Dari sumber yang maha benar. Kalau mereka ditulis yang tidak sejaman lagi dengan tokoh utama yang ditulisnya. Iya, Pak. Iya kan, tokoh utamanya kan Yesus. Ini betul bagus sekali tanggapan dari Gus Romli tadi. Silakan. Silakan dilanjutkan videonya. Kalau tidak sesuai dengan yang sampean bilang fakta sejarah atau apa, ya itulah kebohongan. Menurut siapa? Menurut Al-Quran dan menurut mufassir. Saya tidak ngarang. Kalau panjenengan kan cuma framing tadi. Selanjutnya, bahwa panjenengan kalau tidak mengerti teks Arab, apalagi tidak bisa membaca teks aslinya, diksinya jangan kurang ajar begitu. Masa baginda Isa disebut naik ke genteng, naik ke mana, itu diksi kurang ajar itu. Orang tidak berpendidikan itu. Jadi saya jelaskan ya, bahwa Quran surat Imran ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya.
menurut paling tidak 9 mufassir ini dirofa di sini, ilayya ini artinya diangkat jasad dan ruhnya keharibaan Allah. Di mana keharibaan Allah itu? Menurut Syekh Al-Burhanpuri dalam kitabnya Martabat 7, bahwa beliau diangkat itu menuju alam 7 tingkat. Fokusnya di alam arwah. Sehingga beliau itu di sana apa? Dalam pendapat tertentu masih hidup, ya. Bahkan para nabi itu masih hidup di dalam kuburnya. Pendapat yang lain mengatakan qobitukah, artinya ditidurkan. Ya, karena apa? Karena nanti di akhir zaman beliau itu akan turun kembali ke bumi untuk sebagai hakim yang adil, ya, sebagai memecahkan salib-salib, ya, membunuh babi-babi, tidak menerima jizyah, dan apa, harta melimpah, tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Nah, itu artinya apa? Nanti baginda Isa, Yesus Ibn Maryam Al-Masih alaihissalam itu turun ke dunia sebagai makmum dari Imam Mahdi, artinya sebagai apa, umat muslim, bahwa dalam kitab As-Sawi itu tafsir Sawi itu beliau turun nanti sebagai wali, bukan sebagai nabi rasul lagi, gitu loh. Jadi kalau saya berpendapat ini penuh referensi. Sekarang saya tanya, kalau memang menurut panjenengan baginda Yesus itu disalib gitu loh, ada saksinya ribuan gitu loh, terus apa, dibangkitkan kembali di antara orang mati. Saya tanya satu saja. Nah, kalau dalam ilmu hukum positif itu paling tidak ada 2 alat bukti. Buktikan kepada saya dan kami di Zoom ini sisa-sisa cuil-cuil, cuil-cuilnya kayu salibnya baginda Isa. Itu loh. Waktu habis. Sebetulnya ini bukan waktu Anda bertanya, Pak. Waktu Anda bertanya setelah ini justru. Ya, baik. Ya. Oke. Begini, bagus sekali narasinya Gus Romli lagi. Tadi diulangi lagi bahwa mengenai naik ke genteng, ini di akhirnya Gus Romli juga kita dengar dia tanggapi mengenai bahasa naik ke genteng itu adalah bahasa yang kurang ajar dan tidak berpendidikan. Iya. Ini bagus sekali di situ. Bahkan Gus Romli pun langsung menjawab apa pertanyaan dia, langsung dijawab cepat, tepat, bahkan masih ada waktu tersisa dalam menjawab pertanyaan itu tadi. Bahkan dijabarkan kan bahwa ada pendapat yang mengatakan dia ditidurkan, tapi yang jelasnya dia masih hidup dalam ini. Bahkan dijabarkan lagi bahwa tadi sana itu sangat menguasai materi dan sangat menguasai forum diskusi. Beliau melakukan penekanan dan kemudian memberikan jawaban. Saya rasa kalau dalam sisi akademis yang nonton ini bisa menilai lah. Silakan saya. Saya mau tahu sesama Muslim ini, kalau terangkat tidak sengaja, Beda lah. tidak sengaja naik gitu, tidak sengaja diangkat. Tetapi begini, Udah beda. tapi begini Aba Al-Hidayah Malaysia. Jadi kalau rofa'a itu diangkat, ya. Jadi artinya diangkat dan terangkat itu kan artinya pasif. Jadi kita membicarakannya dari segi, jangan dari segi bahasa Melayu, ya, tetapi dari bahasa Arabnya itu positioningnya beliau itu pasif. Yang aktif pasif, apa? Pasif. Ya, Tuhannya yang aktif, diangkat atau terangkat gak masalah itu. Begitu loh, Pak. Ini mohon izin, mohon maaf takut nanti. Jadi ini Ustadz, begini. Saya cuma mau konfirmasikan ayat teks bahasa Melayu di Bible itu dengan apa yang di Al-Qur'an. Oh iya. Karena di Bible ini kalau mereka itu sering keluar menurut Yohanes 6 ayat 62 kalau saya tidak keliru. Karena di situ Yesus itu naik di tempat di mana dia berasal sebelumnya. Tetapi di ayat yang lain, kalau kita buka di Injil Lukas bab 24 ayat 50 dan 51, atau di Kisah Para Rasul ayat 1 9 sampai 11, begitu juga di 1 Timotius 3 ayat 16. Ini saya rasa lebih jelas ini. Ini terangkat loh ini. Diangkat. Diangkat. Kalau saya tidak keliru itu. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia
Iya, 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 iya. Dibenarkan dalam roh, sebab dia itu tiupan roh dari Allah, betul kan? Yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, itu kan diapit oleh malaikat, menurut hadis itu. Iya. Iya, iya. Diceritakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa ini kira-kira? Yang menuhankan selain daripada Allah, maksudnya. Ya, maksudnya Yesus dipercayai sebagai memang pernah ada dalam dunia, bukan sebagai orang mati. Karena di ayat seterusnya kemudian diangkat dalam kemuliaan. Coba kamu perhatikan 1 Timotius ayat 3 pasal 16. Iya, iya, iya. Ya, memang dia diangkat ya. Ya, artinya Jadi pasif ini, kan, pasif ya. Ya, pasif. Ya, sangat jelas di sini bahwa tentang penceritaan malaikat juga ada. Begitu juga kalau coba kita lihat di Injil Lukas 24 ayat 50-51. Nggih. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya. Jadi inilah pasif lagi. Di kalimat itu ada 2 kata angkat ya, mengangkat tangannya dan terangkat. Iya, betul. Jadi sebetulnya bisa dipelajari di situ. Mengangkat tangannya artinya Yesus sendiri yang aktif. Oh, kalau mengangkat tangannya aktif kan? Aktif, melakukan mengangkat tangan apa ya? Dalam bahasa Indonesia apa disebutnya itu ya? Menyerah. Menggerakkan tangannya ke atas gitu kan? Di Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 11. Ya, kalau terangkat bukan dia yang aktif, dia pasif itu terangkat gitu. Betul, tidak mungkin dia itu langsung seperti begitu kayak kadrun itu langsung Kalau saya melihat juga ini penulis Bible ini, saya pribadi ini pandangan saya pribadi, saya bahkan pernah bertanya ke Kristen, apakah Bible yang dia dikanonik pada tahun berapa Masehi itu sama dengan Bible yang dia baca sekarang? Karena di sini saya melihat kayaknya membaca hadis juga. Dari mana mereka tahu itu kalau dia diangkatkan? Nah, ini penulis Bible ini memang ada juga mungkin di situ murid Yesus yang meyakini bahwa Yesus tidak disalib, sehingga ada bahasa-bahasa terangkat ke langit. Saya rasa ada di situ murid-murid Yesus yang meyakini Yesus tidak disalib. Cuma ahli sejarah ini dipisahkan waktunya 40 hari sampai adalah makan ikan goreng lah macam-macam itu kan. Ini memang bangsa yang menulis kitabnya ini untuk menyesatkan memang. Itu makan ikan goreng iya, bangkit dari kematian kan? Bangkit di antara kematian. Dia memberi salam kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, untuk dia memperlihatkan kemuliaannya. Pegang dan lihatlah kedua tangan dan kakiku bagi mereka yang memiliki daging dan tulang. Dan dia meminta ikan goreng. Apakah kamu punya ikan untuk kau makan? Begitu. Dia meminta untuk mereka membuktikan. Seakan-akan itu memang manusia lah. Sebab makan kan dia membuktikan dirinya manusia. Gitu. Coba kita lanjutkan videonya ini karena tinggal sedikit. Kita lanjutkan dulu. Iya, Pak. Belum Pak Justin menjawab, saya juga perlu ingatkan bahwa Pak Romli merasa diserang dengan diksi-diksi Pak Justin. Jadi mungkin dikurangin Pak sarkasmenya sehingga diskusi ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Silakan, sebenarnya tadi saya melihat jawaban dari Pak Romli ini bahwa Isa sedang tidur, Pak. Nah, silakan kalau misalnya pertanyaan tadi dijawab. Walaupun sebenarnya pertanyaan tersebut tidak relevan ya, karena kita bahas tentang kenaikan Yesus. Nah, mungkin bisa direlevansikan oleh Pak Justin, apa sih bukti dari kenaikan Yesus? Silakan Pak Justin. Tapi yang banyak ayat di Bible itu sebenarnya terangkat. Bukan. Iya, kata kenaikan itu kan disandingkan untuk hari besar yang kemarin ya, kalau asal kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Bukan kenaikan Yesus kan ya, kalau itu terangkatnya Yesus gitu ya. Oh, gitu. Ya. Betul kan? Nah, di Injil Lukas 16-19 juga sama itu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, terangkat. Oh iya, sebentar. Tadi si moderatornya juga terindikasi merasa bahwa agak sarkas ya. Kalimatnya Justin juga, makanya dia menegur Justin gitu ya. Ya, setelah diingatkan tadi sama Gus Romli kan. Iya. Tidak pernah menegur tadi dia. Sebenarnya moderatornya tahu.
Tidak usah moderatornya, Iya kita kan betul. tahu. Iya. Sebenarnya moderatornya tahu gitu. Tahu, Oke tahu. oke. Jadi begini ya pemirsa di YouTube, di sini kita bisa melihat ketidakadilan dari pihak sana dalam masalah waktu. Seharusnya tadi waktu 5 menit habis, Gus Romli punya waktu 1 menit lagi untuk mengajukan pertanyaan. Iya. Betul betul. Itu tidak diberikan kepada Gus Romli dengan alasan mungkin karena Gus Romli sudah bertanya. Namun kalau dari segi aturan main dalam berdialog, di mana suatu aturan itu tadi kan terminnya sudah disepakati sekian sesi, 1 menit bertanya, 5 menit menjawab. Kenapa langsung di mute tanpa diberikan waktu 1 menit lagi untuk mengajukan pertanyaan? Itu yang satu kesalahan dari mereka. Inilah satu medan ada diskusi meskipun sebelumnya sudah ada hal yang dilanggar dari mereka yang sudah disepakati. Ini formatnya seperti apa sih? Format ISD, seperti format di ISD kan ya? Ya, kemarin yang merah. Oh, format head to head ya? Ya. Artinya memang awal dulu mereka meminta rundown dari ISDN. Nah, ini dipakai nih ya? Iya, itu yang dipakai. Boleh ditampilkan screen rundown yang kita pakai. Oke. Biar Sebentar. Ini ada 3 hal tadi itu. Jadi begini, ya. Sebentar Gus, biar Oh iya. dulu nanti Gus. Iya. Karena ini Nggak apa-apa. Monggo. Nggak apa-apa sementara nih nunggu. Karena memang dalam dialog yang diadakan ini sudah ada kesepakatan di mana salah satu pihak ketika ada melanggar kita boleh langsung meninggalkan. Nah, alasan pertama tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi penghujatan dari pihak mereka. Yang kedua ini yang lebih fatal lagi, mereka memang tidak bisa berlaku adil. Iya. Nah, ya ini. Kelihatan ketika saya melihat ya, sebagai saya juga biasa jadi moderator dan saya sangat menyimak setiap narasi dari narasumber, sehingga di sini saya pandangan saya sebagai moderator. Ketika saya melihat ada indikasi akan ini kan, ini rundown yang merah ya? Ya, ada indikasi pertanyaan yang akan sulit dijawab, akan saya potong dan saya sederhanakan. Nah, saya lihat di sini moderator mengetahui ini pertanyaan Gus Romli ini akan berbahaya. Iya. Kayu salib Yesus, maka dia tidak berikan lagi kesempatan 1 menit untuk mempertajam itu. Iya. Kami masih sabar menunggu. Sampai akhir pun nggak dijawab itu ya mengenai kayu salib. Oke, saya ada pertanyaan sedikit ya. Ini mumpung masih ada sesi juga. Iya, Pak. Kata salib itu sendiri itu ada dalam Bible mereka. Kata salib ada nggak dalam Bible yang sekarang nih dari LAI ini? Ada ya? Ada. Tapi ada ya? Yang lama itu bukan salib, itu tiang gantungan. Oke, kalau di aslinya atau zaman dulunya Bible-nya, salib itu dari mana itu kata salib? Jangan-jangan dari Al-Quran lagi? Betul, dari Al-Quran. Oh, jadi kata salib juga dari Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Dipinjam. Katakan itu kayu palang. Oh. Kayu palang digantung di bawah ke tiang gantungan. Itu ada bahasa salib. Ya. Jadi begitu ya. Jadi meskipun ini tidak diberikan waktu kepada Gus Romli tadi, tapi dia coba menanggapi tadi si Justin mencoba menjawab, tapi dia menghindar lagi untuk menjawab. Kita lihat tadi dia tidak mau menjawab itu karena moderatornya sudah mengatakan ini di luar daripada tema, itu satu kode. Iya. Sebenarnya kode moderator kepada narasumber untuk menghindari karena dia mengatakan ini sudah di luar daripada tema sebenarnya. Padahal itu temanya bahasa, itu kan. Ya, bahasa halus yang disampaikan itu biasanya begitu. Begini. Dari jawaban beliau yang terakhir itu, sebelum saya harus meninggalkan diri dengan membawa perasaan kotor itu. Tadi saya akan dituduh orang ini. Ya memang beliau itu, saya kalau menyebut beliau itu sampai ya jenengan kan begitu. Tidak equal itu jawaban. Orang ini sopan, tapi di lain tempat tidak begitu. Loh mana? Saya nggak pernah berdialog dengan beliau kok. Itu kan fitnah ya bagi saya. Framing tentang jati diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi. Dengawi, noise lagi deh. Oh ya, silakan. Lanjut, Gus. Yang kedua juga tadi beliaunya itu selalu menampilkan itu lupa saya mau ayat-ayat Quran itu loh tidak dijawab.
dibilang bahwa itu bukan fokus. Padahal fokusnya kan tentang, kalau dari perspektif kita, bangkitnya beliau itu tidak terjadi, tetapi justru rofa'a kan, diangkat kan. Nah, oleh moderatornya itu bukan fokus. Ya betul Aba Daeng Lalaawi untuk menghindar dari tohokan saya begitu. Jadi terus ketiga saya tadi dibilang, oh kalau saya cuma dari saya punya buku banyak. Saya tadi mau foto kitab dan buku saya, cuma saya share-nya itu di mute, tak bisa itu. Mangkel juga sebetulnya, cuma saya simpen. Terus ketiga, saya juga bukunya siapa itu yang dikatakan dari Muslim juga, tetapi dari liberal itu, Syabir Ali itu siapa itu. Kalau dia itu nanti menampilkan itu, saya akan bantah dengan kitab bantahan, gitu loh yang saya punya. Semestinya beliau itu akan malu sebetulnya, walaupun sudah berkali-kali sejak awal saya sudah perbesar ke tapi sayang kan saya sebagai tamu ya harus tunduk kepada tuan rumah. Iya, di rumah kita sendiri di sini kami tidak bisa terima, walaupun Muslim itu akan kami tegur. Kalau masih juga seperti itu kami taruh di waiting room. Oh, nggih matur suwun. Jadi ini cukup tegas kalau untuk di. Iya, terima bahkan kasih. tadi dipraktekkan seperti itu. Tadi siapa lah? Gimana Neng Awi? Ini udah atau gimana? Neng Awi? Ya, Daeng Lala. Jadi begini ya, kepada pemirsa di YouTube, dari sini kita bisa melihat, semoga saya pribadi bisa belajar sama Gus Romli ya. Saya yang belajar kejenengan, Pak. Jangan begitu, Pak. Di sini tadi Gus Romli masih menyebut lawan dialognya itu beliau di sini kita bisa lihat ya. Ngomong-ngomong ini Gus Romli tadi judulnya apa sih sebetulnya? Judul dialog tadi, debat tadi. Kenaikan Isa Al-Masih perspektif Islam dan iya. terangkatnya Yesus perspektif Kristen. Jadi silakan yang di dari narasinya atau apa yang dia opening statementnya apa itu tidak ada. Saya juga kok ini apa sih judulnya apa sih gitu loh. Tidak ada poin. Saya tahu soal kenaikan Isa Al-Masih, saya tahu. Tapi bener ini judulnya kayak begini, tetap itu apakah judulnya yang disepakati bersama atau udah berubah, saya nggak tahu gitu. Jadi makanya itulah poinnya nggak ada sama sekali. Iya. Kepada kita tutup dulu nih reaksinya. Baik. Ya Pak, monggo Pak. Kepada semua pemirsa di YouTube ya, di SDN Studio, semoga ini jadi pembelajaran dan ilmu bagi kita pribadi saya mengenai hal yang tadi. Karena banyak pelajaran sekali yang saya ambil dari sini. Demikian reaksi yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.